Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kemarin, yaitu sekarang adalah mafhumut tamlik. Apa yang dimaksud dengan tamlik? Tamlik itu kalau secara bahasa Indonesia kan artinya kepemilikan. Malaka yumaliku tamlik. Nah, masdarnya gitu. Secara bahasa at-tamlik lughatan masdaru malaka. Jadi tamlik itu sendiri adalah masdar dari malaka. Malaka yumaliku, memiliki. Nah, kemudian secara istilah, tamlik itu adalah ittisalun syar'iyyun bainal insani wa baina syai'in yakunu mutlaqan litasarrufihi fihi wa hajizan an tasarrufi ghairihi fihi. Apa yang dimaksud? Itu adalah hubungan syariat. Jadi ada sebuah hubungan syariat antara manusia dengan sesuatu yang dimana hubungan ini manusia bisa mentasorufkan sesuatu itu secara mutlak. Mutlak ini tanpa syarat. Manusia memiliki hubungan dengan sesuatu yang dengan hubungan ini manusia memiliki bisa mentasorufkan atau bisa memanfaatkan sesuatu tersebut secara mutlak. Mutlak itu tanpa syarat. Wahajizan antasarrufi ghairihi fihi, dan juga mencegah seseorang untuk memanfaatkannya. Jadi misalnya ya saya punya sepeda motor, maka ya kalau sepeda motor itu milik saya ya mutlak milik saya berhak menggunakan sepeda motor itu untuk apapun tanpa syarat. Saya mau pergi ke mall kapanpun, dimanapun, mau pergi ke sekolah, mau pergi ke masjid, saya bisa memanfaatkan sepeda motor itu mutlak. Dan saya juga bisa mencegah hajizan antasorofi ghairihi, mencegah orang lain untuk menggunakan motor tersebut. Saya memiliki hak. Misalkan motor saya mau dibawa orang pergi ke pasar, saya nggak memperbolehkan, itu hak saya. Nah, ini yang disebut dengan tamlik. Nah, tamlik itu adalah kepemilikan. Oke, sudah. Sekarang kita berlanjut ke bab selanjutnya terkait dengan masyru'iyatut tijarah. Apa sih masyru'iyatut tijarah itu? Masyru'iyatut tijarah itu adalah disyariatkannya sewa menyewa. Jadi secara syariat sewa menyewa itu disyariatkan. Sabatat masyru'iyatul ijarah minal kitab. Nah, ini dalilnya. Jadi sewa menyewa itu disyariatkan, yang pertama adalah dari kitab atau dari Al-Quran. Jelas Al-Quran itu mensyariatkan sewa menyewa. Yang kedua adalah sunnah dari hadis-hadis Nabi. Jadi sewa menyewa juga disyariatkan secara sunnah. Kemudian ijma. Jadi ijma itu juga mensyariatkan adanya sewa menyewa. Dalam artian ijma itu apa? Tidak ada ulama yang menyelisihi pendapat ketidakbolehan sewa menyewa. Hampir seluruh ulama atau bahkan seluruh ulama di dunia dari zamannya Nabi Muhammad sampai zaman sekarang semuanya memperbolehkan sewa menyewa. Itu disebut dengan ijma. Kemudian kias. Kias itu analogi. Pembahasannya dari usul fikih nih kalau kias banyak. Kemudian makul. Makul itu adalah dalil logika. Nah, jadi sewa menyewa itu dalilnya apa saja? Sewa menyewa dalilnya pertama disyariatkan oleh Islam. Pertama dalilnya dari kitab, kemudian dari sunnah, dari ijma, dari kias, dan dari dalil logika. Oke, pertama terkait dengan kitab. Ini adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan diperbolehkannya sewa menyewa. Yang pertama adalah ayat ini, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Silakan dihafalkan sendiri. Kemudian berikutnya adalah ayat kedua yang mensyariatkan adanya ijarah adalah fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujuruhunna. Ini ayat kedua yang memperbolehkan ijarah. Kemudian ayat ketiga yang memperbolehkan ijarah adalah wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Ini adalah ayat ketiga yang memperbolehkan ijarah. Kemudian berikutnya adalah ayat keempat yang memperbolehkan ijarah, itu adalah
Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, silahkan dibaca sendiri dan dihafalkan sendiri ayat-ayatnya ini. Kemudian habis itu adalah ayat kelima yang memperbolehkan ijarah. Ayat ini fantalaqa hatta idza ataya ahlal qaryati, silahkan ini dihafalkan sendiri. Ini kisah Nabi Musa saat bersama Nabi Khidir, itu dihafalkan sendiri di syariatnya sejarah. Nah kemudian tadi itu ada lima ayat Al-Quran yang mengindikasikan atau mendalilkan bahwasanya ijarah itu boleh secara syariat. Nah sekarang secara sunnah atau secara hadis Nabi. Yang pertama adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, a'tu al-ajiro ajrahu qabla an yajifa araquhu. Maksudnya apa? Berilah upah kepada pekerja itu sebelum kering keringatnya. Nah, maka secara jelas di sini bahwasanya Nabi Muhammad ya memperbolehkan adanya ijarah atau sewa menyewa. Dalam hal ini adalah kita memberikan upah kepada pekerja, maksudnya kita menyewa pekerjaannya. Menyewa pekerjaannya bukan menyewa barangnya tapi menyewa pekerjaannya. Tuh. Kemudian berikutnya adalah ini dalilnya, silahkan dihafalkan lagi. Nah, ini salah satu anak khosmuhum yaumal qiyamati rajulun a'ta bihi tsumma qadara rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu rajulun istajara al-ajira fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Salah satu yang dibenci Rasulullah itu adalah yang ketiga, itu adalah orang yang menyewa jasa seseorang tetapi tidak memberikan upah untuknya. Nah, itu dibenci oleh Rasulullah. Maka dari sini memberikan upah kepada pekerja berarti kan seseorang menyewa pekerjaannya atau menyewa jasanya. Nah, jasa sewa menyewa dalam bidang jasa itu juga diperbolehkan. Berikutnya adalah nomor 3. Wastajara Rasulullah SAW Abu Bakar rajulan min bani dalil hadiyan akhirtiyan, silahkan dihafalkan sendiri. Itu adalah dalil-dalil dari sunnah. Ada 1, 2, 3, ada 4 juga di sini dalil sunnah, silahkan dihafalkan sendiri. Dalil terkait dengan dimasyru'atnya ijarah. Nah, kemudian dalil ijma. Nah, ini penting. Tadi sudah kita pelajari tentang bahwasanya kitab juga ada dalilnya, sunnah juga ada dalilnya. Sekarang ijma. Faqad naqalahu Ibnu Qudamah fil Mughni. Jadi Ibnu Qudamah itu ditulis dalam kitab yang berjudul Al-Mughni. Wal Kasani fil Bada'i. Imam Kasani dalam kitab Bada'i. Wa ghairuhum, dan juga yang lain. Qala Ibnu Qudamah berkata, ajma'a ahlul ilmi fi kulli asrin wa kullu masrin ala jawazil ijarah. Bahwasanya seluruh ahlul ilmi atau semua orang-orang yang berilmu, ahli fikih ini, ahli agama ini, semuanya bersepakat bahwasanya ijarah itu boleh, nggak ada satupun di antara mereka yang tidak memperbolehkan ijarah. Nah, yang seperti ini disebut dengan ijma. Tetapi ada juga di sini kecuali ada satu orang yang bernama Abdurrahman bin Asom. Bahwasanya Abdurrahman bin Asom ini berkata bahwasanya sewa menyewa itu tidak boleh. Nah, maka yang seperti ini disebut dengan menyelisihi ijma. Nah, ketika sebuah perkataan menyelisihi ijma itu disebut dengan perkataan syadz, dan perkataan tersebut tidak bisa dipakai. Karena semua umat Islam dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu berpendapat bahwasanya sewa menyewa itu diperbolehkan. Nah, kemudian berikutnya adalah dalilnya adalah dari qiyas. Dari qiyas ini adalah fahuwa qiyas aqdul ijarah ala aqdil bai'. Jadi secara kias itu sewa menyewa itu dikiaskan dengan akad jual beli. Jadi akad sewa menyewa dikiaskan dengan akad jual beli. Falamma jaza al-aqdu 'alal a'yan wajaba jawazul aqdi 'alal manafi. Maksudnya apa? Ketika jual beli itu adalah akad atas suatu barang. Maka ketika suatu barang diperbolehkan untuk akad, maka boleh juga dong akad, tetapi akadnya bukan untuk barang, tetapi akadnya untuk manfaat terhadap barang tersebut atau manfaat atas jasa tersebut. Kalau jual beli kan memiliki barangnya, itu diperbolehkan. Nah, maka kita dikiaskan di sini bahwasanya kalau jual beli memiliki barang, maka boleh juga jual beli tetapi hanya memiliki manfaatnya saja. Nah, kalau jual beli memiliki manfaatnya saja kan disebut sebagai sewa menyewa. Dia hanya bisa memanfaatkan manfaatnya tanpa pernah bisa memiliki barangnya, itu disebut dengan sewa menyewa. Kiasnya adalah kias jual beli. Jadi dalil kias adalah dikiaskan sewa menyewa itu dengan jual beli. Kalau jual beli itu akad atas barang,
diperbolehkan, maka atas akad, atas manfaat barang tersebut juga diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah makul. Makul ini dari logika, dipikir aja lah secara logika, masa sewa menyewa nggak boleh kan gitu. Nah ini dalil logika ini adalah fali'anna kullu wahid la yakunu lahu darun mamlukan yaskunuha. Setiap orang ada di antara kita yang tidak memiliki rumah yang kita miliki dan kita nggak tapi kita pengen tinggal di dalamnya gitu loh. Au ardon mamlukatan yazra'uha, nggak punya rumah, nggak punya nggak punya tanah. Au dabah mamlukah yarkabuha, dia juga nggak punya dabah itu nggak punya binatang tunggangan. Kalau sekarang ya kendaraan seperti motor, mobil itu. Qad la yumkinuhu tamlikuha bisyira' li adami tsaman, dia nggak mampu membeli itu, nggak mampu beli. Kenapa? Karena dia nggak punya uang. Nah juga nggak bisa hibah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau membelinya, nggak ada orang yang mau ngasih. Dia butuh rumah, nggak ada orang ngasih rumah. Siapa coba yang mau ngasih rumah? Atau i'arah, nggak ada orang yang mau meminjamkan rumahnya untuk ditinggali, ya nggak bisa. Li'anna nafsa kullu wahidin la tasmahu bidzalika fayahtaju ilal ijarah fajawizat. Maka kalau kita butuh rumah, nggak ada yang ngasih rumah, nggak ada yang mau minjemin rumah, ya maka tapi kita mau beli nggak punya duit, maka ya diperbolehkanlah ijarah karena sesuai syariat ini. Li'anna tasyri' al-islami syara'a likulli hajah aqdan yahtasu biha. Karena tasyri' Islam atau syariat Islam itu mensyariatkan segala sesuatu kebutuhan itu ada akadnya, dan kita butuh rumah sewa itu juga termasuk kebutuhan, maka diperbolehkan. Itu adalah dalil secara logika. Oke. Berikutnya adalah apa ini? Nah, ini adalah anwa'u aqdil ijarati bi'tibaril ma'qudi alaihi. Jenis-jenis akad sewa menyewa bi'tibaril ma'qud alaihi, sesuai dengan apa yang diakadkan. Ma'qud alaihi itu apa yang diakadkan. Apa yang diakadkan itu apa? Bisa barang, bisa jasa. Nah, yang qasimu aqdul ijarah bi'tibaril ma'qud alaihi ilai nau'aini, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aqdul ijarah al-warid alal manafi'il a'yan. Nah, jadi yang pertama adalah sewa menyewa, tetapi sewa menyewa tersebut atas sebuah barang yang memiliki fisik dan barang tersebut bisa dimanfaatkan. Jadi menyewa barang dan barang tersebut bisa dimanfaatkan, bisa diambil manfaatnya. Ini juga dibagi menjadi tiga. Pertama adalah ijaratul iqor, kadur, wal arodi. Sewa menyewa properti. Jadi iqor itu adalah properti, seperti contohnya adalah rumah dan juga tanah. Ini kan menyewa barangnya, sewa a'yan, sewa ainnya, kemudian untuk dimanfaatkan. Kemudian berikutnya adalah ijaratul urud, sewa menyewa ya barang, sewa menyewa barang, contohnya adalah malabis, sewa menyewa baju. Sewa baju apa contohnya? Ya sewa baju pengantin, sewa baju karnaval, sewa baju pentas seni gitu. Wal awani, dan juga perabotan-perabotan. Kemudian adalah kisem salis adalah ijaratud dawab. Ini adalah sewa menyewa binatang yang untuk tunggangan ya. Kalau zaman sekarang itu ya sewa menyewa tunggangan itu ya sewa menyewa mobil, sewa menyewa motor, sewa menyewa pesawat, sewa menyewa helikopter, sewa menyewa kapal laut dan sebagainya. Kama yang qasimu aqdul ijarati al-waridi alal manafi al-iyan ila. Nah, ini sekarang adalah apa namanya? Sebagaimana juga ijarah atas ain atau a'yan itu adalah sewa menyewa barang. Nah, sewa menyewa barang itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijaratu alal a'yan mar'iyah, sewa menyewa barang yang barang itu bisa dilihat. Contohnya apa? Saya mau nyewa mobil. Mobil yang mana? Mobil yang itu loh. Nah, mobilnya dilihat ada, mobilnya ada. Kemudian yang kedua adalah ijaratu a'yan mausufah fi dhimmah. Ini kemarin juga sudah kita jelaskan. Barangnya nggak ada, tetapi mausuf fi dhimmah, bisa dideskripsikan. Contohnya apa? Saya mau sewa mobil. Mobil apa? Mobil Mobilio. Warnanya putih, tahun 2021, kilometernya kurang dari 30.000. Nah, ini adalah mausufah fi dhimmah. Jadi kalau a'yan mar'iyah ini adalah sewa menyewa barang dan barangnya bisa dilihat. Tapi kalau mausufah fi dhimmah ini adalah dideskripsikan. Itu kan?
Haitsu yushtaratu laha ma yushtaratu lis salam bi anna tausifu bima yadha hatta la yaqau tanazu' bainal muta'aqidaini. Oke, udah. Seperti akdus salam itu ya penjelasannya dalam fikih itu. Kemudian adalah nau atsani. An-nau atsani akdul ijarah al-warid alal a'mal. Nah, kalau tadi kan sewa menyewa tapi nyewa barang. Kalau ini adalah sewa menyewa tapi menyewa jasa. Menyewa pekerjaan itu maksudnya adalah sewa menyewa jasa, nyewa tukang. Nah, gitu. Sewa ojek, taksi. Istijaru ashabul hiraf contohnya adalah menyewa orang-orang yang memiliki profesi di bidang kerajinan. Hirfun itu apa namanya? Punya kerajinan. Dia bisa membuat sesuatu. Contohnya ya tukang bisa membuat rumah. Contohnya lagi adalah tukang jahit. Nah, itu hiraf. Wassona'i adalah orang yang bisa membuat sesuatu. Ka'ito isil'ah lil khoyat mathalan. Sebagaimana ketika kita memberikan sil'ah suatu barang untuk penjahit. Saat kita memberikan barang kepada penjahit, mau menjahitkan baju, Pak, maka itu adalah ijarah alal a'mal, sewa menyewa jasa, karena barangnya dari kita. Nah, ya suruh ijarah alal a'mal disebut sebagai ijarah alal a'mal. Fa in kana ats-tsaub min indil khayyat kana aqdul istisna. Nah, jadi kan gini, kalau kita datang ke penjahit, kemudian kita itu bawa bahannya dari kita minta penjahit membuatkan baju untuk kita dan kita yang beli bahannya, itu disebut sebagai ijarah alal a'mal. Tetapi kalau kita datang ke penjahit, kemudian kita pengen baju seperti ini dan penjahit yang mencarikan bahannya, yang membeli bahannya, mencarikan bahan, itu disebut dengan akadnya adalah akad istisna, bukan akad sewa menyewa. Oke. Dan ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama al-ajir khos wa alladzi ya'malu li wahid. Jadi ya apa namanya? Pekerja jasa yang dia bekerja untuk satu orang, ya'mal li wahid, untuk satu orang. Contohnya apa? Ya buat bangunan, buat rumah, bekerja untuk satu orang dia. Rumahnya siapa? Rumahnya si A. Ataupun membuat bajunya siapa? Bajunya si B. Atau buat lemarinya siapa? Lemarinya si C misalkan. Yang kedua adalah ajir mustarak wa huwa alladzi ya'malu li amatin nas. Dia apa namanya? Membuat sesuatu dan sesuatu tersebut bukan untuk satu orang tapi untuk banyak orang. Contohnya apa? Buat jalan yang bayar pemerintah, buat jembatan yang buat pemerintah. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah Robian ini adalah al-farqu baina aqdil ijarah al-muntaha bitamlik wa baina uqud al-mu'awadat. Ini adalah perbedaan antara akad ijarah muntahiyah bitamlik dengan akad-akad yang lain. Uqud mu'awadhah itu akad-akad yang lain dengan transaksi keuangan. Akad lain dengan transaksi keuangan. Mu'awadhah itu kan ada pengganti. Penggantinya maksudnya apa? Penggantinya ya dengan uang. Kalau akad tetapi nggak ada mu'awadhahnya, contohnya adalah hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Itu barangnya berpindah ke pemilikan tetapi dia nggak bayar. Nah, ini bukan ukut muawadhah. Yang kalau hibah itu bukan ukut muawadhah. Contoh yang lain yang bukan ukut muawadhah adalah pinjam meminjam, i'arah itu. Meminjam itu kan memanfaatkan manfaat dari suatu barang, dia nggak bayar dan barang tersebut masih milik orang yang meminjami. Nah, sekarang adalah ukut muawadhah. Ukut muawadhah ini adalah akad-akad yang ada pergantian di situ, ada gantinya, ada transaksi keuangan di situ. Yang pertama adalah al-farqu baina aqdil ijarah al-muntaha bitamlik wa baina aqdul bai' wal ijarah. Ini adalah perbedaan antara akad ijarah muntaha bitamlik dengan akad jual beli dan juga akad sewa menyewa itu sendiri. Ini akad ijarah muntaha bitamlik. Bedanya apa ijarah muntaha bitamlik dengan akad jual beli dan juga dengan akad sewa menyewa? Nah, yang pertama adalah binadri li aqdai al-bai' wal ijarah najid annahuma minal uqud al-lazimah. Jika kita melihat bahwasanya akad jual beli dan juga akad sewa menyewa, kita menemukan bahwasanya akad jual beli dan akad sewa menyewa ini adalah berasal dari uqud lazimah atau akad-akad yang lazim yang sudah kita ketahui. Ila anna aqdal bai' warid alal ain wa manfaatuha. Nah,
Tetapi kalau akad bai ini, akad bai atau akad jual beli ini, kalau akad jual beli ini itu apa namanya, akadnya itu atas barangnya itu dan juga atas manfaatnya. Jadi kalau misalkan kita membeli sepeda motor, maka sepeda motor itu milik kita dan juga kita bisa memanfaatkan barang tersebut. Ini adalah akad bai. Tetapi bihaitsu yatamallaku al-mushtari al-ain wa manfaatuha. Yang dimana pembeli itu bisa memiliki barang tersebut dan juga memiliki manfaatnya. Kalau jual beli itu kan memiliki barangnya dan memiliki manfaatnya gitu kan. Bainama akdul ijarah, akan tetapi akad sewa menyewa itu tantakilu fihi milkiyatul manfaah fakot. Jadi kepemilikan yang berpindah itu hanya kepemilikan manfaat saja tanpa kepemilikan barangnya. Ketika kita nyewa sepeda motor, maka sepeda motor tersebut masih milik orang lain tapi kita bisa memiliki manfaatnya, bisa kita gunakan ke sana kemari dan sebagainya. Nah, itu kalau akad jual beli dan akad sewa menyewa. Nah, sekarang amma akdul ijarah al muntaha bit tamlik. Adapun untuk akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan itu adalah fahuwa akdu bai'in fi surati akdil ijar. Jadi sebenarnya akad mujarah muntaha bit tamlik itu adalah sebenarnya adalah akad jual beli tetapi dalam bentuk akad sewa menyewa. Al hadaf minhu dhaman baqa'i milkiyatil ain lil mu'ajjir. Maksudnya adalah tujuannya adalah sebagai jaminan bahwasanya barang tersebut masih milik orang yang menyewakan, bukan milik penyewa. Ila annalahu mazaya saufa adkurna. Tetapi juga ada beberapa mazaya, memiliki beberapa kelebihan-kelebihan yang akan saya sebutkan. Siapa yang menyebutkan? Penulis buku. Nah, jadi sebenarnya akad sewa menyewa atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ijarah muntaha bit tamlik ini adalah sebenarnya dia adalah akad jual beli, hanya saja itu dalam bentuk sewa menyewa. Maksudnya untuk apa? Tujuannya, hadaf itu tujuannya adalah sebagai jaminan. Jaminan bahwasanya barang tersebut yang masih milik saya. Di tengah perjalanan kamu nggak bisa bayar sewa, ya udah berarti kita cut. Dan karena akadnya sewa ya barang ini milik saya bukan milik kamu, seperti itu. Ya, itu adalah akad ijarah muntaha bit tamlik. Jadi sebenarnya ijarah muntaha bit tamlik itu sendiri adalah akad jual beli tetapi dalam bentuk sewa menyewa. Al farqu bainal ijarah al muntaha bit tamlik wa bainal ijarah at-tasghiliyah. Nah, ini adalah perbedaan antara ijarah muntaha bit tamlik dengan sewa menyewa biasa. Ijarah tasghiliyah itu sewa menyewa biasa. Innal ikhtilaf ar-ra'isi, perbedaan yang paling utama bainahuma di antara keduanya, annal a'yan al-mu'ajjarah fil ijarah at-tasghiliyah ta'udu ila hiyazatil bank. Perbedaan utama di antara ijarah muntaha bit tamlik dengan ijarah tasghiliyah adalah kalau dalam ijarah tasghiliyah kepemilikan barang itu, barang atau a'yan, barang tersebut setelah selesai disewa kepemilikannya kembali kepada bank yang menyewakan. Bank, contohnya adalah sewa rumah. Ketika bank menyewakan rumah, orang selesai sewa, maka rumah tersebut milik bank, bukan milik orangnya. Nah, gitu kan, ba'da intihai muddatil aqdi. Wa yabda'u bank bil bahthi an mustakhdam akhar. Dan ketika selesai akad sewa menyewa, maka bank akan mencari penyewa yang lain. Nah, seperti itu. Kalau ijarah tasghiliyah itu apa namanya? Ya selesai sewa menyewa, ya udah ini masih milik saya, masih miliknya bank dan saya akan mencari penyewa yang lain. Al uslub bi annal malik yatahammalu al makhatir ruqudus suq. Nah, ini adalah apa namanya? Pemiliknya atau bank itu tadi masih membawa resiko, menanggung resiko bahwasanya pasarnya itu akan jatuh atau permintaan menurun. Bisa jadi rumah tersebut nggak laku lagi untuk disewakan, permintaan menurun, atau dia yatahammalul makhatir itu masih menanggung resiko. Alatil kal a'yan mimma yu'addi ilal khatar atau istilah. Amma fi al muntahiyah bit tamlik. Nah, ini adalah adapun kalau untuk ijarah yang muntahiyah bit tamlik ini, fa ba'da intihak muddatul aqdi tantakilul ain ila milkiyatil mustajir. Setelah akad tersebut selesai, maka kepemilikan berpindah kepada penyewa. Nah, gitu. Jadi kalau sewa menyewa biasa kan setelah akad selesai ya udah barang masih milik saya dan saya akan mencari penyewa yang lain. Tapi kalau ijarah muntaha bit tamlik ini kalau sewa menyewanya berakhir, nah maka barang tersebut menjadi milik penyewa.
Nah, sekarang adalah berikutnya ini adalah al-farqu bainal ijarah al-muntahiyah bitamlik wal bai' bitaksid. Perbedaan antara jual beli atau ijarah muntahiyah bitamlik, ini sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan, dengan jual beli dengan angsuran. Baik bitaksid itu jual beli secara angsuran. Bedanya apa? Kan hampir sama toh, sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan dengan jual beli angsuran kan hampir sama. Oh, memang hampir sama tapi ada bedanya. Bedanya apa? Yang pertama, abai bitaksid akdun tantakilu fihi milkiyatul ain ilal mushtari. Jadi kalau jual beli secara angsuran itu adalah akad yang dimana berpindah kepemilikan barang. Setelah akad terjadi, maka kepemilikan barang itu berpindah kepada pembeli. Nah, bukan menjadi miliknya ini lagi. Bimujarrodi ibromil akti, hanya dengan akad tersebut. Akad dilaksanakan, ya udah kepemilikan barang berpindah. Walahu hurriyatu tasarruf fil mabi ala antati masidatus saman ala aqsad wa huwa aqdun wahidun la tahdhu bidiha ila aqsad. Ya, intinya setelah jual beli dengan angsuran, setelah akad ya akad barang sudah berpindah kepemilikan. Wa hadza bi khilafil ijarah al muntahi bitamlik. Berbeda dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Apa? Fala tantakilu milkiyah. Jadi kepemilikan itu tidak berpindah ila ba'da intihail ijarah. Nah, gitu. Kecuali setelah selesai sewa menyewa. Kamu mau nyewa berapa? 2 tahun. Oke, sewa 2 tahun. Setahunnya sekian. Maka setelah 2 tahun kamu barang tersebut menjadi milik kamu. Dan sebelum 2 tahun barang tersebut masih milik orang yang menyewakan, bukan milik penyewa. Maka perpindahan kepemilikan kalau di ijarah muntahiyah bitamlik itu di akhir. Tetapi kalau perpindahan kepemilikan di bai' bitaksid atau jual beli secara angsuran, perpindahan kepemilikan itu di depan. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian berikutnya adalah perbedaan yang kedua, fil bai' bitaksid. Fil bai' bitaksid tu'tabaru al-aqsad dainan laziman fi dhimmatil mushtari. Nah, ini sebentar tak lihat dulu kurang berapa ini, masih kurang lama. Oh, kurang sedikit lagi. Sebentar. Dalam jual beli secara angsuran, cicilan-cicilan aksat itu cicilan-cicilan itu dianggap sebagai hutang yang harus dibayarkan dan itu sebagai tanggungan pembeli. Oke lah, barang berpindah kepemilikan, barangnya menjadi milik kamu, tapi kamu punya hutang. Nah, jadi barangnya sudah berpindah tapi dia punya hutang. Amma fil ijarah al muntahiyah bitamlik ta'udu daf'atul ijarah duyunan ghairu mustaqar ila ba'da tamlik. Nah, tetapi kalau ijarah muntahiyah bitamlik itu enggak dianggap sebagai hutang, dianggap sebagai sewa. Karena kenapa? Karena barangnya belum menjadi milik penyewa, masih milik orang yang menyewakan. Baru setelah sewa selesai di akhir, barulah barang tersebut menjadi kepemilikan. Nah, jadi di kedua ini adalah jual beli secara angsuran, itu angsurannya dianggap sebagai hutang. Tetapi kalau dalam sewa menyewa berakhir dengan kepemilikan itu nggak dianggap hutang. Kenapa? Dianggap sebagai uang sewa dan nggak ada hutang di situ. Kemudian berikutnya adalah fil bai' bitaksid tathbutu milkiyatul bai' ba'dal bai' liddain alladhi fi dhimmatil mushtari. Dalam jual beli secara angsuran, nah itu kan, dalam jual beli secara angsuran, kepemilikan milkiyatul bai' tathbutu milkiyatul bai' ba'dal bai' liddain alladhi fi dhimmatil mushtari. Setelah jual beli secara angsuran, maka barang tersebut menjadi milik pembeli. Nah, tetapi penjual memiliki hutang. Jadi pembeli barang tersebut memiliki hutang kepada penjual. Dan karena barang tersebut sudah menjadi milik pembeli, maka barang tersebut la yajuzu bai'u hadzal taskiki. Barang tersebut nggak bisa diotak-atik karena sudah berpindah kepemilikan. Penjual sudah nggak berhak lagi atas barang tersebut karena barang tersebut adalah milik pembeli, sudah menjadi milik pembeli. Akan tetapi kalau bai' muntahiyah bitamlik, nah ini bedanya itu. Bainama fil ijarah al muntahiyah bitamlik tathbutu milkiyatul mu'ajjir lil a'yan mu'ajjarah. Nah, tetapi kalau dalam bai' muntahiyah bitamlik itu barang tersebut itu masih milik penyewa. Sehingga kalau barang tersebut masih milik penyewa, ya terserah penyewa. Bukan penyewa sih, milik penyewa, milik orang yang menyewakan. Barang tersebut masih milik orang yang menyewakan. Maka ketika barang tersebut masih menjadi pemilik orang yang menyewakan, maka ya tergantung orang yang menyewakan ini mau diapakan barang tersebut. Mau dijual lagi kah?
mau dipecah-pecah menjadi saham kah, taskik ini kan dipecah-pecah menjadi saham kepemilikan kah, ya terserah. Karena kenapa? Karena kepemilikan barang tersebut masih menjadi pemilik orang yang menyewakan. Tetapi kalau dalam jual beli angsuran kepemilikan barang tersebut sudah menjadi milik pembeli, maka orang yang menjual tidak berhak atas barang tersebut. Nah, ini adalah perbedaan antara yang lain. Oke, berikutnya akan kita lanjut dalam bab yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.